Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia, bahkan setiap makhluk melata di muka bumi, pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 11 yang artinya, "Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya." Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha, bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Ada yang mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Bahkan ada yang mencoba buka usaha, namun selalu rugi. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah Ta'ala berikan agar kita kembali padanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segeralah tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pintu-pintu rezeki yang halal lagi baik akan terbuka. Kebiasaan pertama, berbohong. Berbohong merupakan suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya remeh, bahkan telah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 tanda munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Kedua, sedikit sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib, atau hanya zuhur, atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala, padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Tolak, Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Kebiasaan ketiga, malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Tidur pagi akan melewatkan keberkahan, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika Anda malas dan enggan bangun subuh, atau bangun ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh lalu tidur kembali, tidak merutinkan zikir atau membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Keempat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambat-lambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid dan berkata, aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Kemudian Imam Ahmad berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka raihlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki,
bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Riba, riya, zina, kikir, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan maksiat yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar kita selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah, kesehatan, rasa cukup, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka.